Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel ini. Channel ini adalah untuk orang-orang percaya ya, yang sudah mempunyai iman yang dewasa, yaitu orang-orang percaya yang sudah bisa membedakan antara ajaran yang baik dan ajaran yang sesat. Ajaran yang baik sesuai Alkitab dan ajaran yang menyesatkan. Sesuai dengan Matius 5 ayat 37, katakan ya, jika ya, katakan tidak, jika tidak, selebihnya dari si jahat. Untuk mendukung channel ini, silakan Anda klik subscribe, jangan lupa klik notifikasinya, klik like, atau klik di share. Ya. Nah, bagi Anda yang ingin menjadi donatur di channel ini, silakan lihat di deskripsi bagaimana caranya menjadi donatur. Pada kesempatan ini, kita akan membahas ya tentang pengakuan imannya Pentakosta karismatik yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, ini ada satu pertanyaan yang pernah saya tanyakan kepada teolog-teolog, baik itu sarjana teolog, master atau doktor, selama kurang lebih 4 tahun saya pertanyakan ini. Ya, kepada mereka, pertanyaannya sederhana. Sebutkan satu saja dogma Pentakosta karismatik yang sesuai dengan firman Tuhan. Satu saja yang sesuai Alkitab. Dan mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka menjawabnya begini, oh banyak Pak. Ya, contohnya Tritunggal. Ya. Lalu saya katakan begini, bukan itu yang saya maksud. Tritunggal itu sudah ada dari ajarannya ortodoks. Ya. Sudah ada dari dulu, sudah ada. Jadi itu sama dengan Protestan. Yang saya maksud ajaran-ajaran asli murninya Pentakosta karismatik. Kenapa di abad ke-20, di awal abad ke-20, Pentakosta memisahkan diri dengan Protestan? Ya mereka dulu satu, kita semua dulu satu, itu Protestan. Ya. Nah, kenapa mereka memisahkan diri? Nah, ajaran itu yang tidak bisa bersatu dengan Protestan. Akhirnya mereka mendirikan aliran sendiri, yaitu Pentakosta. Ya. Nah, ajaran itu yang saya pertanyakan. Coba sebutkan ajaran murni dasar Pentakosta yang Alkitabiah. Satu saja, nggak ada satupun yang bisa jawab. Ya. Karena apa? Karena memang tidak ada yang Alkitabiah. Ya. Kalau Anda lihat di sini saya buat 2 kolom ya. 2 kolom pengakuan iman Pentakosta karismatik saya bandingkan dengan Protestan pengakuan imannya. Ya, dari pengakuan iman ini nanti kita lihat dogma dasarnya mereka. Ya. Nah, pengakuan iman Pentakosta itu ada 17. Pengakuan iman karismatik ada 12. Ini sesuai dengan yang saya dapat dari GBI, perwakilan dari karismatik, gereja yang paling besar karismatik GBI, dan GPDI, gereja yang paling besar Pentakosta awalnya ya di Indonesia ya, yaitu GPDI. Jadi GPDI itu ada 17, GBI itu ada 12. Protestan ada 12 pengakuan iman rasulinya. Ya, nah, nanti kita akan bandingkan. Di sini kita lihat di 2 kolom ini, ya. GBI ada 12, Protestan ada 12. Ya. Yang saya tebalkan ini adalah biasanya itu nomor 8 dan nomor 10. Kan banyak ya gereja karismatik ya, bukan hanya GBI, tetapi ada 2 ajaran mereka ini yang tidak mungkin mereka hilangkan. Ya. Nah, 2 ajaran inilah yang membedakan antara Protestan dan karismatik. Karena 2 ajaran inilah ya mereka memisahkan diri dari Protestan pada awal abad ke-20. Nah, kita akan bahas 2 ajaran ini. Karena apa? Kalau kita lihat ayat nomor 1 sampai 12, ya, semuanya sesuai kecuali nomor 8 sama 10. Maksudnya sesuai atau sama dengan Protestan, yaitu sesuai dengan Alkitab. Ke-12-12 ini sesuai dengan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul itu sesuai dengan Alkitab, tidak menyimpang sama sekali. Dan pengakuan imannya mereka, ini ada 12 GBI, nah 2 ini yang menyimpang.
Hanya karena 2 ini maka menghancurkan semuanya. Karena 9 ini sama. Kalau saya ambil 2 ini, maka mereka adalah Protestan, sama dengan Protestan. Ya. Nah, kita lihat ya, nomor 8 sama nomor 10. Kalau di Pentakosta itu biasanya nomor 5 sama nomor 10. Ini saya baca nomor 8 ya. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Koma. Nah, kita bahas dulu nih ya. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Benar nggak baptisan Roh Kudus itu adalah karunia Tuhan? Nah, menurut Alkitab, baptisan Roh tidak pernah disebut dengan karunia. Apa yang disebut dengan karunia? Ya, karena ini sangat menyesatkan kalau jika baptisan Roh Kudus disebut karunia. Karena karunia itu diberikan sesuai dengan 1 Korintus 12 ya, kalau Anda membaca tentang karunia roh. Karunia roh itu diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya, kepada jemaatnya, untuk membangun gerejanya. Nah, itu karunia. Bahayanya apa kalau baptisan roh disebut karunia? Bahayanya, apakah baptisan roh bisa dilakukan oleh manusia? Nah, ya, itu menjadi pertanyaan. Kalau karunia roh yang lain, sesuai dengan 1 Korintus 12, itu ada 9 karunia yang Paulus singgung di situ ya. Di dalam daftar itu ada 9 karunia. Dan baptisan roh bukan salah satunya. Baptisan karunia itu seperti apa? Karunia bernubuat, ya, seperti berkhotbah, itu karunia. Karunia untuk menasehati, karunia untuk berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah karunia untuk menyembuhkan, itu karunia untuk menerjemahkan bahasa roh, itu karunia. Ya, ada 9 karunia untuk menasehati dan lain-lain. Nah, baptisan roh itu bukan karunia. Nah, kalau bukan karunia, lalu apa Pak baptisan roh? Sesuai dengan Kisah Para Rasul 2, ketika terjadi pencurahan roh di hari Pentakosta, baptisan roh itu adalah penempatan, ya, perhatikan ya, baptisan roh itu adalah penempatan orang percaya kepada tubuh Kristus. Ya. Anda bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 13. Ya, semua orang baik Yahudi, Yunani, budak maupun orang merdeka telah dibaptis di dalam tubuh Kristus dan diberi minum dalam satu roh, yaitu 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi kita semua itu sudah dibaptis, ya, ditempatkan ke dalam tubuh Kristus. Itulah pembaptisan roh, ditempatkan ke dalam tubuh Kristus. Tanda awal baptisan roh adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini juga sangat menyimpang juga dari Alkitab ya. Karena baptisan roh, kepenuhan roh, itu adalah sesuatu kejadian yang sangat berbeda. Ya, kejadian yang sangat berbeda, baptisan roh dan kepenuhan roh dan bahasa roh. Itu kejadian yang berbeda. Tadi saya sudah katakan, baptisan roh adalah penempatan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Itulah baptisan roh. Dilakukan terjadi hanya sekali. Seperti halnya terjadi kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus hanya terjadi sekali. Kebangkitan hanya terjadi sekali. Ya, demikian juga baptisan roh. Karena baptisan roh ini terjadi 50 hari setelah Tuhan Yesus disalibkan. 50 hari kemudian terjadi pembaptisan roh. Nah, itu hanya terjadi sekali. Sepanjang sejarah manusia, sepanjang dunia ini hanya terjadi sekali. Kalau dikatakan tanda awal baptisan roh, itu sangat menyimpang. Ya, harusnya dikatakan tanda awal kepenuhan roh. Tanda awal kepenuhan roh maksudnya ini tanda awal di zaman awal abad pertama. Setelah terjadi pembaptisan kan ada terjadi peristiwa kepenuhan roh. Nah, kepenuhan roh ini tanda awalnya adalah bahasa roh. Ya, kepenuhan roh ini hanya terjadi di zaman awal, zaman
di abad pertama. Jadi lebih tepatnya dikatakan tanda awal kepenuhan roh, bukan baptisan roh, tapi kepenuhan roh. Ya. Nah, bahasa roh yang ada di abad pertama itu adalah bahasa manusia, ya. Bukan bahasa asal-asalan yang terjadi di saat ini, ya. Jadi apakah bahasa roh itu ada? Oh, jelas ada. Bahasa roh itu ada. Kisah Para Rasul 2, ya, yang terjadi pertama kali bahasa roh. Setelah dipenuhi roh, terjadi bahasa roh. Bahasa roh yang terjadi di Yerusalem itu adalah bahasa roh yang adalah bahasa manusia, ya, yang bisa dimengerti oleh manusia lain. Itulah bahasa roh yang benar. Ya. Demikian juga terjadi di kan ada 3 kali terjadi, ya. Anda bisa melihat video saya secara detail, ya, mengenai bahasa roh ini. Saya tidak akan mengulang secara detail mengenai bahasa roh, tapi yang jelas bahasa roh yang terjadi sekarang, ya, sekarang ini di gereja Pentakosta Karismatik adalah tidak sama dengan bahasa roh yang terjadi di awal abad pertama ini, ya. Nah, ini saya akan menulis buku tentang ini, bahasa roh ini, ya. Karena apa? Karena ini adalah tesis saya. Saya mempertahankan, ya, tesis saya ini mempertahankan di depan para doktor teolog, mempertahankan bahwa bahasa roh yang ada sekarang ini adalah bahasa roh yang salah yang terjadi Pentakosta Karismatik. Itu tesis saya. Dan saya berhasil untuk mempertahankannya. Kita masuk ke yang berikutnya, ya. Nah, yang berikutnya ini yang ke-10. Nomor 10 kalau di GBI nomor 10, ya. Kalau di Pentakosta juga sama, ya, nomor 10. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus. Bayangkan, ya. Ini sangat-sangat menyesatkan. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan. Jadi gini, menurut mereka Tuhan Yesus disalibkan itu, ya, penebusan, dalam penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu juga untuk menyembuhkan penyakit kita secara fisik. Bayangkan, ya. Nah, ketika Anda bertobat, ya, ditebus, ketika Anda ditebus dan percaya pada Yesus, apapun penyakit Anda pada saat itu disembuhkan. Itu menurut mereka ini ajaran yang sangat menyimpang dari Alkitab. Karena apa? Karena mereka ini mengalaminya, bukan berdasarkan Alkitab, karena mereka mengalaminya, tapi tidak diambil dari Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Karena sudah pengalaman yang terjadi di abad pertama itu, lalu mereka mencari-cari ayat yang sama, yang bisa mendukung pengalaman mereka. Jadi terbalik sebenarnya. Ya, Anda harus menjelaskan ayat itu artinya apa, bukan pengalaman yang terjadi duluan, terus baru mencari-cari ayat. Itu sangat menyimpang cara begitu menafsirkannya. Karena Anda akan mempunyai penafsiran yang sangat berbeda dari tujuan yang sesungguhnya dari ayat tersebut. Mereka menggunakan Yesaya 53 ayat 4. Ini sebenarnya mudah untuk mengerti Yesaya 53 ayat 4-6 ini, ya. Tidak perlu seorang sarjana teolog atau bahkan doktor atau master, nggak perlu. Anda pun bisa mengerti. Karena apa Anda tidak mau mengerti? Karena Anda tidak pernah membacanya. Coba Anda membaca berulang-ulang Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat 6. Apakah memang itu adalah penyakit fisik seperti yang dikatakan oleh pengakuan imannya GBI? Saya bacakan Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas salah. Ini Yesaya 53 ayat 4. Jadi ini terjadi pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit, Pak. Benar, Pak. Penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini penyakit jasmani. Iya, kalau Anda baca hanya ayat 4, benar, kelihatannya seperti penyakit jasmani kita, ya. Nah, itu dasar-dasar hermeneutik, itu jangan membaca satu ayat toh, ya. Anda harus, untuk mengerti secara benar, Anda harus membaca juga ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, bahkan pasal-pasal sebelumnya, sesudahnya, atau bahkan kitab sebelumnya dan sesudahnya, supaya Anda mengerti konteksnya, ya.
Apakah ini konteksnya tentang penyakit fisik? Coba baca ayat 56-nya. Kenapa mereka tidak bisa membaca ayat 56-nya? Ini sebenarnya sangat mudah, ya. Sudah saya katakan, bukan sarjana juga nggak perlu untuk mengerti hal ini. Ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Coba kita baca lagi. Tertikam oleh pemberontakan, diremukkan karena kejahatan. Pemberontakan dan kejahatan. Kemudian di bawahnya dikatakan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Pemberontakan dan kejahatan. Apakah itu penyakit fisik? Seperti kanker, pilek, tumor, jantung, apa itu penyakit fisik? Sama nggak? Karena pemberontakan dan kejahatan, bukan penyakit fisik. Masa penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib karena supaya kita sembuh dari fisik? Bagaimana? Ya? Ayat 6 lebih jelas lagi. Kita sekalian sesat seperti domba, pemberontak, ya, kejahatan, sesat. Apakah itu penyakit fisik? Tidak ada satupun konteksnya di sini yang berbicara tentang penyakit fisik. Lalu kenapa dimasukkan ke dalam pengakuan iman mereka? Makanya saya katakan ini adalah penipuan terhadap domba-domba Tuhan. Karena apa? Mereka sudah mengalaminya dulu di abad pertama. Di abad 20, awal abad 20, mereka mengalaminya. Lalu mereka mengatakan, wah ini sama aja adalah kesembuhan ilahi. Yang mengatakan kesembuhan ilahi itu adalah pendirinya, Charles Fox Parham. Di mana Charles Fox Parham ini adalah belajar tentang kesembuhan itu dari siapa? Bukan dari Alkitab. Dia belajar kesembuhan dari yang namanya Quimby, Phineas Quimby. Ya. Nah, Phineas Quimby ini adalah guru metafisik. Metafisik apa? Perdukunan. Ya. Bagaimana menyembuhkan orang dengan menggunakan kekuatan alam. Itulah yang diajarkan oleh Phineas Quimby. Nah, si Charles Fox Parham ini belajar dari Phineas Quimby bagaimana bisa menyembuhkan dengan kekuatan alam. Nah, Charles Fox Parham ini menggabungkan antara metafisik itu, kekuatan alam, dengan Alkitab. Jadilah kesembuhan ilahi. Nah, ini penipuan, mereka mengalami dulu baru mencari ayat-ayatnya. Ya, makanya saya sangat kasihan sebenarnya sama orang-orang Pentakosta karismatik ini ya. Ya, sudah tertipu di dalam aliran ini. Nah, kalau di Pentakosta ya, Pentakosta itu ayat nomor 10 pengakuan iman ini mengatakan demikian. Kami percaya kesembuhan ilahi atas segala penyakit. Ya. Oleh bilur-bilurnya dalam kuasa Tuhan Yesus. Nah, ini ada ayat yang saya tidak pernah bahas sebelumnya, itu Kisah 4 ayat 30 tentang kesembuhan ilahi ini. Coba kita baca ya. Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Wah, luar biasa Pak. Benar Pak ini. Menyembuhkan orang, ulurkanlah tanganmu menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda. Kalau kita membaca ini ya, satu ayat saja memang kelihatannya benar ya. Kalau kita harus menyembuhkan. Coba kita baca ayat selanjutnya. Ini sebenarnya ajaran yang Pentakosta karismatik hanya mencaplok ayat 1, ayat 1, ayat 1. Kita baca ayat selanjutnya saja sudah bisa menjelaskan kalau mereka salah ya. Ayat 31-nya kita baca. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini bukan suatu perintah. Jadi ini adalah Kisah Para Rasul 4 ini ya. Ini adalah kejadian ketika Petrus dan Yohanes setelah dibebaskan dari penjara. Lalu mereka bersaksi kepada para murid yang lain. Ya, ini doa Petrus, Yohanes, dan murid yang lain. Ya, ulurkanlah tanganmu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus.
Ini bukan suatu perintah, ini doa mereka. Ya. Nah, kenapa mereka berdoa demikian? Ini satu, ini adalah abad pertama, yaitu abad ketika Tuhan Yesus hidup dan ketika diteruskan oleh para muridnya, rasulnya. Para murid atau rasul, ke-12 rasul itu sudah diberikan otoritas menyembuhkan dan mengusir setan, mengadakan mukjizat oleh Tuhan Yesus sendiri. Diberikan otoritasnya kepada para murid. Nah, dan kepada 70 murid kemudian diberikan otoritas untuk menyembuhkan dan mengusir setan, mengadakan mukjizat. Apakah pendeta sekarang diberikan otoritas? Nah, apakah pendeta sekarang termasuk ke-12 rasul? Apakah mereka termasuk ke dalam 70 murid? Tidak. Mereka tidak pernah dia berikan otoritas. Nah, makanya kesembuhan ilahi ini ajaran nonsens, tidak alkitabiah. Nah, jadi kedua pengakuan iman ini yang sebenarnya saya tanyakan dari ajaran itu ada baptisan roh, bahasa roh, dan kesembuhan ilahi. Itu dasarnya ajaran Pentakosta karismatik. Ya. Ketika kita hilangkan kedua ajaran ini, mereka sama dengan Protestan, pengakuan imannya sama. Baptisan roh, bahasa roh, dan kesembuhan ilahi sangat menyimpang. Apakah Anda mau berada di dalam suatu aliran yang dasarnya saja tidak alkitabiah? Nah, Anda begini, kita hidup di dunia ini hanya sekali ya. Kita harus membuktikan bahwa kita mempunyai iman yang diselamatkan. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Yaitu kita tentunya mengerti firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan dengan menggunakan akal pikiran kita. Ya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kita mesti menggunakan akal pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Sesuatu ajaran dasarnya tidak alkitabiah, apakah mungkin menjadi suatu kebenaran suatu saat? Ya, tidak mungkin. Ya, tidak ada satu kebenaran yang didasari oleh suatu kesesatan, tidak ada. Ya. Untuk apa kita menghabiskan waktu kita di dunia ini? Ya, kita beribadah, kita menghabiskan waktu kita menghabiskan uang kita di dalam gereja yang tidak alkitabiah. Bayangkan, Anda mau hidup seperti itu? Ini jadi pikiran kita masing-masing. Karena banyak sekali Pentakosta karismatik ini udah ratusan juta di dunia ini. Dan mereka berdasarkan hal yang sama. Baptisan roh, bahasa roh, dan kesembuhan ilahi. Hanya itu aja dasarnya. Dan itu semua tidak alkitabiah. Kita sudah lihat ya. Makanya saya katakan, secara keseluruhan, Pentakosta karismatik adalah aliran sesat. Karena dasarnya, pengakuan imannya tidak alkitabiah. Saya rasa cukup sekian dari saya. Ikuti terus video-video saya, Anda akan mengerti apa yang saya maksud lebih jelas lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.